Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Tawdihul Ahkam syarah kitab Bulughul Maram, masih di bagian awal yaitu tentang bab air. Kita sudah baca beberapa hadis ya. Terakhir kita baca hadis yang kelima ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang dalam keadaan junub. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian lafaz Imam Al-Bukhari, jangan salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian mandi di dalamnya. Kemudian lafaz Imam Abu Daud, ya, jangan salah seorang di antara kalian kencing ya, di air yang tergenang dan jangan mandi junub di dalamnya. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya. Jadi hadis-hadis ini menjelaskan 3 poin. Larangan mandi junub di air yang tergenang. Kemudian larangan kencing ya, di air yang tergenang. Kemudian larangan menggabungkan antara kencing dan mandi ya. Jadi semuanya dilarang. Alasan pelarangannya adalah karena dikhawatirkan akan mengotori ya. Meskipun belum tentu menajiskan ya. Belum tentu menajiskan. Tapi walaupun tidak najis ya, bisa jadi kotor. Ya. Misalkan air tergenang, orang kencing. Pasti najis tidak? Tidak pasti, tergantung air yang tergenangnya. Kalau air tergenangnya banyak, ya, kemudian air kencingnya sedikit, ya, sehingga tidak merubah salah satu sifat airnya, warna, bau, dan rasanya, maka itu air tidak najis. Ya, dan sudah kita jelaskan definisi air najis. Ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi pelarangan dalam hadis ini alasannya adalah karena dikhawatirkan akan mengotori air, ya, sehingga orang lain tidak bisa
memanfaatkan air tersebut. Baik, kita masuk ke hadis yang ke-6. Ya. Baik, kita masuk hadis ke-6. Berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajuli awir rajulu bi fadlil mar'ati wal yantarifa jami'an. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Ya, minta tolong dibaca terjemahannya dulu. Dari seorang laki-laki yang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang istri mandi dengan air bekas mandi suaminya, atau seorang suami mandi dengan air bekas mandi istrinya, melainkan hendaklah keduanya mengambil air bersama. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan sanadnya sahih. Baik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang istri mandi dengan air bekas suaminya, atau sebaliknya suami mandi dengan air bekas istrinya. Ya, bekas itu gimana? Kalau zaman sekarang kan orang mandi mungkin pakai gayung, ya, berarti bekasnya kan jatuh ke bawah, ya. Atau pakai shower misalkan, sama aja, bekasnya kan jatuh ke bawah, ya. Kecuali orang misalkan mandi di bak, ya, mandi di bak nyebur, berarti kan air bekasnya masih ada, gitu ya, itu air bekas. Atau misalkan orang mandi pakai gayung, tapi di bawahnya ada wadah, ya, sehingga bekas mandinya itu jatuh ke wadah, berarti itu air bekas. Baik. Nah, Nabi melarang istri mandi dengan air bekas suami, atau suami mandi dengan air bekas istri. Pertanyaannya, air bekas itu kira-kira suci atau najis? Berdasarkan rumus yang sudah kita pelajari, suci ya kemungkinannya. Karena kalau mandi paling kan yang keluar apa? Daging kan? Ya, daging, sabun, bukan benda najis kan? Kecuali ada air kencing misalnya, itu najis. Tapi kalau mandi kan, ya paling yang keluar kotoran, sabun. Ya itu kalau zaman sekarang. Jadi kemungkinannya air bekas itu, ya, statusnya sih tidak najis. Ya, kalau mandinya mandi kita, ya paling dia cuma kotor aja, ya, tapi dia tidak najis. Baik, kita baca penjelasannya. Berkata Al-Malik rahimahullah, hadis ini derajatnya sahih.
Berkata Imam Asy-Syaukani yang ringkasannya adalah Imam Al-Baihaqi mengklaim bahwasanya hadis ini semakna dengan mursal. Imam Ibnu Hazm menyangka atau menganggap bahwasanya Dawud yang meriwayatkan dari Humaid bin Abdurrahman Al-Humairi adalah perawi yang dhaif. Imam Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, perawi-perawinya adalah perawi yang terpercaya, dan aku tidak mendapatkan alasan atau hujah yang kuat bagi orang yang melemahkan hadis ini. Sampai sini dulu. Jadi Imam Al-Baihaqi menganggap hadis ini mursal. Mursal itu riwayat dari tabi'in langsung dari Nabi. Ya, kan harusnya dari Nabi, jalurnya melalui sahabat, baru ke tabi'in. Kalau ada seorang tabi'in meriwayatkan dari Nabi, itu namanya hadis mursal. Ya, misalnya tabi'in itu Sa'id bin Al-Musayyib, itu pembesar tabi'in. Ya, kalau misalkan Sa'id bin Al-Musayyib mengatakan Rasulullah bersabda, ini namanya mursal. Kenapa? Karena tidak menyebutkan jalur sahabat. Nah, di sini hadis ini semakna dengan mursal. Kenapa? Karena di sini sahabatnya siapa? Di sini kan hanya disebutkan dari seseorang yang bersahabat dengan Nabi. Jadi seperti nggak jelas sahabatnya siapa, sehingga Imam Al-Baihaqi menghukumi hadis ini seperti mursal. Nah, mursal itu apakah sahih atau dhaif? Ya, umumnya hadis yang sanadnya terputus itu dhaif. Ya, jadi mata rantai sanadnya terputus itu dhaif. Ya, tetapi ada beberapa mursal itu yang dihukumi sahih. Itu pembahasannya di hadis. Kemudian di sini dikatakan klaim Imam Al-Baihaqi bahwa hadis ini mursal itu mardudah, terbantah, tertolak. Jadi klaim Imam Al-Baihaqi hadis ini mursal mardudah, tertolak. Kenapa tertolak? Li'anna ibham as-sahabi la yadur. Karena tidak jelasnya perawi sahabat itu tidak masalah. Kalau nggak jelasnya jalur sahabat itu nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena kaidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, semua sahabat itu terpercaya. Itu rumusnya. Sikoh terpercaya. Jadi siapapun perawi sahabat itu terpercaya, sehingga kalau majhulnya atau tidak jelasnya itu level sahabat nggak ngaruh. Yang penting ini dari sahabat Nabi. Sahabatnya siapa? Ya nggak penting gitu. Yang penting ini sahabat, dan sahabat itu semuanya modul, ya, terpercaya, adil. Kalau tidak jelasnya level di bawahnya, ya, ada perawi yang majhul, nggak dikenal, maka itu dianggap hadisnya lemah. Jadi kalau ada hadis perawinya majhul, nggak dikenal, nggak diketahui hadisnya, dhaif, lemah. Kecuali kalau
rawi yang tidak kenalnya itu di level sahabat Nabi, maka itu enggak ngaruh. Karena rumusnya semua sahabat Nabi itu terpercaya. Ya. Jadi di sini meskipun riwayatnya dari seseorang yang bersahabat dengan Nabi, kan itu nggak jelas kan? Tapi ada yang jelas di sini. Orang ini bersahabat dengan Nabi. Jadi status dia adalah sahabat. Semua sahabat Nabi adalah sikor yang terpercaya. Ya, itu bantahannya. Jadi yang menyangka hadis ini mursal, maka itu tertolak. Baik. Begitu juga sangkaan Imam Ibnu Hazm, ya, yang menyebutkan bahwasanya Dawud yang meriwayatkan dari Humaid bin Abdurrahman itu adalah Ibnu Zaid al-Audi, dan itu adalah perawi yang lemah, itu tertolak juga karena Imam Ibnu wa innahu Ibnu Abdillah al-Audi wa huwa thiqah. Ibnu Abdillah al-Audi, beliau adalah perawi yang thiqah, ya, dan sudah dijelaskan nama bapaknya Abu Dawud dan yang lainnya. Maka kesimpulannya hadis ini sanadnya adalah sahih seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar di sini. Wa isnaduhu sahih, itu yang pertama. Baik. Kemudian kita baca mufradat, yaitu bisa baca sendiri. Kita baca faidah-faidahnya. Mayukhadhu minal hadis. Yang pertama, nahyur rajuli an yaktasida bi fadli tahuril mar'ah. Larangan seorang laki-laki atau suami mandi dengan air bekas bersuci istrinya. Larangan seorang laki-laki mandi dengan air bekas bersuci istrinya. Yang kedua, larangan seorang perempuan mandi dengan air bekas bersuci laki-laki atau suaminya. Yang ketiga, al-masyru'u huwa an yaktasila wa yaktarifa ma'an. Yang disyariatkan adalah mereka berdua mandi, ya, dengan menciduk bersama atau masing-masing, ya. Jadi maksudnya ngambil air sendiri-sendiri, ya. Wal yaktarifa jami'an, ya. Hendaknya keduanya menciduk air, ya, bersama-sama. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Abdullah ibn Umar disebutkan sebuah riwayat, anna rijala wan nisaa kanu yatawadda'una fi zamani Rasulillah jami'an. Laki-laki dan perempuan mereka berwudu di zaman Nabi SAW jami'an, bersama-sama. Ya, bersama-sama itu maksudnya dia bukan bekas. Baik. Dalam riwayat yang lainnya di situ ada kata-kata min ina'in wahidin, dari satu bejana atau dari satu wadah. Jadi dari satu wadah nggak apa-apa, tapi ngambil masing-masing. Faidah yang keempat, hadzal itlaqu muqayyadun bi annahu laysa al-muradu bihi ar-rijalul ajanib minan nisa wa innamal muradu az-zawjat
aw man yahiddu lahu an yara minha mawadi'al wudu. Keumuman hadis ini dikhususkan. Jadi keumuman dalam hadis ini, laki-laki perempuan dalam hadis ini kan umum. Nah, sifat umum dalam hadis ini dikhususkan, ya, muqayyad atau dibatasi. Bahwasannya bukanlah yang dimaksud laki-laki asing, ya, dari para wanita. Akan tetapi yang dimaksud adalah az-zaujat, ya, pasangan atau para istri, atau yang halal, ya, yang halal melihat anggota-anggota wudu. Itu yang dilarang, ya. Jadi bukan di sini larangan untuk laki-laki dan perempuan secara umum, tetapi yang dilarang adalah yang halal melihat anggota wudu, ya, atau suami dengan istri, ya. Suami kan halal melihat istrinya, istri juga halal melihat suaminya. Jadi kemutlakan atau keumuman hadis ini dibatasi. Nanti penjelasannya ada di hadis berikutnya. Faedah yang kelima, maja'a fi hadisil bar bahwa yubayyinu hukmal ghusli wa hadisu Ibnu Umar alladhi fil Bukhari yubayyinu hukmal wudu alladhi ja'a sharihan bima rawahul Hakam Ibni Amr al-Ghifari. Hadis yang kita baca tadi itu menjelaskan hukum mandi, ya. Rasulullah melarang mandi. Kemudian hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis Ibnu Umar riwayat Imam Al-Bukhari menjelaskan hukum wudu, yaitu Nabi SAW melarang seseorang wudu dengan air bekas bersuci istrinya. Jadi ada larangan mandi dengan air bekas, kemudian ada juga larangan wudu, ya, dengan air bekas. Baik. Rawahu Ahmad wa Ashabus Sunan wal masyhur indal Hanabilah annahu tahurun illa bihaqqir rajul. Hadis yang tadi riwayat Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, ya, yang Nabi melarang wudu dengan air bekas istrinya atau bekas perempuan. Kemudian pendapat yang masyhur dari madhab Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya air bekas itu hukumnya tahurun, suci. Hukumnya suci. Dan kita gabungkan dengan hadis yang ketujuh, wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah akhrajahu Muslim. Wali ashabi sunan iktasara ba'du azwajin nabi bijabnatin faja'a liyaktasila minha faqalat inni kuntu junuban faqala innal ma'ada yajnub wa sahahu Tirmidzi wa Muslim. Terjemahnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mandi dengan bekas istrinya Maimunah. Ada riwayat Muslim dan riwayat dari penulis kitab Sunan. Sebagian istri Nabi mandi di dalam suatu wadah, lalu Rasulullah SAW
datang untuk mandi darinya. Lalu Maimunah berkata, sesungguhnya aku dalam keadaan junub. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air tidak dalam badan jinabat. Hadis ini disahihkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Taimah. Nah, ayo kita ulangi lagi dari tadi faedah yang keempat. Jadi keumuman dalam hadis ini, ya, Nabi melarang wanita mandi dengan bekas laki-laki, laki-laki mandi dengan bekas wanita. Keumuman di sini dikhususkan dengan suami istri, begitu ya maksudnya. Jadi yang dilarang dalam hadis ini yang bersifat umum itu dikhususkan atau dikecualikan suami istri. Ya, suami istri maka tidak dilarang, begitu. Nah, dikuatkan dengan hadis Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW mandi dengan air bekas istrinya, yaitu Maimunah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ashabus Sunan, sebagian istri-istri Nabi mandi di satu wadah. Kemudian datanglah Nabi mandi dari air tersebut. Kemudian istrinya berkata, sesungguhnya aku junub. Kemudian Nabi bersabda, air itu tidak junub. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi membolehkan seorang suami mandi dari bekas istrinya. Baik. Ya, dan Nabi mandi dengan air bekas istrinya, yaitu Maimunah. Baik. Nah, jadi hadis yang ke-6 tadi itu bersifat umum. Hadis yang ke-7 ini pengecualian atau pengkhususan. Ya, jelas ya. Laki-laki nggak boleh mandi dengan air bekas perempuan kecuali istrinya, dan perempuan nggak boleh mandi dengan air bekas laki-laki kecuali suaminya, gitu. Jadi yang hadis yang ke-6 itu umum, dikhususkan atau dikecualikan dengan hadis yang ke-7. Baik. Faedah-faedahnya, yang pertama, jawazu iktisalir rajuli bi fardhi tahuril mar'ah walau kanatil mar'ah junuban wa bil aksi fayajuzu lil mar'ah an tantasila bi fardhi tahuril rajul min babi aula. Bolehnya laki-laki mandi dengan air bekas bersucinya perempuan, meskipun perempuannya itu junub, dan kebalikannya, perempuan mandi dengan bekas laki-laki. Perempuan boleh mandi dengan bekas air laki-laki. Kalau laki-laki saja boleh dengan bekas perempuan, maka perempuan lebih boleh dengan bekas laki-laki. Apa dalil pembolehannya? Al-aslu fil ma'i at-taharah. Hukum asal pada air itu adalah suci. Li'anna Allaha qad khalaqahu tahuran. Allah menciptakan air itu suci. Fahuwa kadzalik hatta yajma'al muslimuna annahu najis. Dan air itu begitu, maksudnya dia suci sampai kaum muslimin sepakat bahwasanya air itu najis. Wal mu'minu la najasata fihi. Dan orang yang beriman itu tidak
mengandung najis. Maksudnya orang beriman itu suci. Pan najasatu a'radun dakhilah. Ya, maka najis itu dia masuk. Ya, tidak ada pada diri seorang mukmin. Ya, dia termasuk yang dimasukkan. Wal mar'atu fi dzalika karrajul idza salima mimma ya'ridu minan najasah. Perempuan sama dengan laki-laki. Artinya kalau dia beriman maka dia suci, ya, tidak mengandung najis kecuali dia memang ada najis. Ini poin pertama. Jadi mandi dengan air bekas itu boleh. Ya, laki-laki mandi dengan bekas perempuan, perempuan mandi dengan bekas laki-laki, hukumnya boleh. Dalilnya adalah hukum asal air itu suci. Ya, sampai ada dalil bahwa itu najis. Ya, dan tadi sudah kita jelaskan bekas mandi itu tidak menjadikan air itu menjadi najis. Yang kedua, innal tisal junubi au wudu'il mutawaddi minal ina'i la yu'athiru fi tahuriyatil ma. Mandinya orang junub dan wuduknya orang yang wuduk di bejana tidak mempengaruhi kesucian air. Mandinya orang yang junub atau wuduknya orang yang wuduk tidak mempengaruhi kesucian air, sehingga air itu tetap di atas kesuciannya. Nah, kalau boleh, nah, kenapa Nabi melarang tadi di hadis ke-6? Ya kan di situ dilarang perempuan mandi dengan bekas laki-laki atau laki-laki mandi dengan bekas perempuan. Ya, sama dengan hadis yang sebelumnya kelima. Jadi pelarangan itu alasannya adalah dikhawatirkan mengotori. Ya. Adapun hukum mandi atau hukum airnya, air tetap suci. Kalau airnya suci, ya maka boleh dipakai untuk bersuci. Maka kesimpulan tentang air bekas, ya, atau air mustakmal, ya hukum asal air itu suci. Ya, selama air itu suci, maka boleh digunakan untuk bersuci. Nah, di sini disebutkan di faedah yang ketiga, ya, ada riwayat dari Imam An-Nawawi adanya ijma, kesepakatan ulama bolehnya seorang laki-laki wudu dengan bekas atau dengan air bekas bersucinya perempuan. Jadi para ulama ijma'nya dihikayatkan oleh Imam An-Nawawi. Laki-laki boleh wudu dengan air bekas perempuan wa in kholat bihi, meskipun si perempuan itu masuk ke air itu. Jadi misalkan ada bak gitu ya, ada bak, terus perempuan itu mandi di situ, nyebur gitu di bak itu, terus udah mandi. Nah, ini air bekas perempuan kan boleh dipakai bersuci oleh laki-laki. Ini ijma, kesepakatan para ulama, ijma'nya dihikayatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Illa ihdar riwayataini an Ahmad, kecuali salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Wahiyar riwayatul masyhurah inda ashabina fa innahum yarawna annal mar'ata idza khalat bil ma'il qalil li taharatin kamilah an hadas fa innahu la yutahhiru rajul.
Riwayat dari Imam Ahmad, ya, dan ini riwayat yang masyhur dari madhab Hanabilah. Mereka berpendapat kalau perempuan mandi dengan cara nyemplung gitu ke air dan airnya sedikit, ya. Airnya nggak banyak, terus mandinya nyemplung. Kemudian dia mandi di situ, ya, untuk membersihkan dari hadas. Maka laki-laki tidak boleh menggunakan air bekas perempuan yang tadi itu. Ya, ini riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Jadi kalau ada yang beda sebetulnya bukan ijma sebetulnya, ya, tapi mungkin kalau yang bedanya itu sedikit, ya, kadang-kala tidak dianggap, ya. Jadi salah satu riwayat Imam Ahmad, berarti riwayat yang lainnya dari Imam Ahmad beliau sama dengan mayoritas ulama, yaitu laki-laki boleh mandi dari bekas air perempuan. Baik. Yarfa'u hadasar rajul fi asahil wajhain wa ikhtaraha Ibnu Aqil wa Abul Khattab wal Majdi qala bi syaril kabir wa aqiyas wa huwa madhabul a'immatus salasa. Riwayat yang lainnya dari Imam Ahmad yang sama dengan jumhur ulama bahwasannya air bekas perempuan itu bisa menghilangkan hadas laki-laki. Artinya laki-laki boleh mandi dengan air bekas perempuan. Wallahu a'lam. Amma wudu'ul mar'ati bi fadlir rajul fajaizun bila niza. Adapun wudunya perempuan dengan air bekas laki-laki maka hukumnya boleh bila niza, tanpa ada perbedaan pendapat. Baik, jadi kesimpulannya tentang air bekas, ya, atau air mustakmal, hukum asalnya suci sehingga boleh bersuci dengan air bekas. Itu kesimpulannya. Wallahu a'lam. Jadi larangan dalam hadis ini bukan larangan haram, ya, atau berpengaruh kepada kesucian bersuci, ya. Nanti antum boleh cari lagi pembahasan ulama tentang hukum air mustakmal, ya, air bekas dipakai, ya. Kesimpulannya atau pendapat yang kuat, ya, air bekas itu suci, ya, dan boleh digunakan untuk bersuci. Baik. Ini berkaitan dengan hukum air mustakmal atau air bekas. Bisa belum? Udah. Berarti kita break dulu, ya. Nanti habis isya masuk ke hadis 8 tentang cara mensucikan bejana yang dijilat anjing. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi. Tadi kita sudah jelaskan hadis 6 dan 7. Hadis ke-6, Nabi melarang seorang perempuan mandi dengan bekas laki-laki dan sebaliknya. Kemudian hadis yang ke-7, hadis Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Nabi mandi dengan air bekas Maimunah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Kemudian riwayat yang lainnya, riwayat Imam Ashabus Sunan, sebagian istri Nabi mandi junub, kemudian Nabi datang mandi di situ. Istri mengatakan, sungguhnya aku sedang junub, maka Nabi bersabda, innal ma'ala yajnub, sungguhnya air tidak junub. Tayyib. Nah, antara hadis 6 dan 7 ini sudah kita jelaskan kesimpulannya. Jadi di kitab Tawdihul Ahkam ini penulisnya mengambil satu pendapat yang dirojihkan secara langsung, yaitu bolehnya mandi laki-laki dengan air bekas bersuci perempuan dan sebaliknya, dan bahwasannya mandinya orang yang junub atau wuduknya orang yang wuduk di air itu tidak berpengaruh kepada kesucian air itu. Ini pendapat Al-Mu'allif rahimahullah. Jadi mandinya yang junub tidak mempengaruhi kesucian air. Ya. Begitu juga wuduknya orang yang wudhu tidak mempengaruhi kesucian air, sehingga airnya tetap di atas kesuciannya. Ini. Cuma kalau kita baca pendapat-pendapat fikih, ya di atas dalam kitab Al-Mughni disebutkan, ya, bersuci di air itu secara otomatis mencabut kesucian air, ya. Atau berwudu, ya. Berwudu menggunakan air, maka air yang sudah digunakan itu sudah tercabut kesuciannya, gitu. Jadi dengan mandi, dengan wudu itu secara otomatis mencabut kesucian dari air tersebut, sehingga air itu tidak suci lagi. Airnya tidak najis, tapi dia tidak suci. Tidak suci itu artinya dia tidak bisa digunakan untuk bersuci, tapi dia tidak najis. Ya. Kan air buat bersuci itu bukan cuma harus bersih saja, dia harus suci dan mensucikan. Nah, air bekas itu tidak najis, tapi tidak bisa untuk bersuci. Nah, ada pendapat seperti itu. Cuma dalam kitab ini disebutkan oleh penulisnya, mandi junub, kemudian wudu tidak mencabut kesucian air. Artinya airnya itu tetap suci, sehingga kalau dipakai bersuci yang kedua kalinya itu boleh. Ya, paham ya? Misalkan tadi ada air di bak, orang mandi junub di bak itu, terus ada orang kedua bersuci di situ, boleh tidak? Boleh, berdasarkan kitab yang kita baca ini. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya tadi hukum asal air itu suci. Tidak ada yang mengeluarkan dari kesuciannya atau tidak boleh mengeluarkan dari hukum asalnya kecuali dengan dalil. Dan tidak ada dalil ya tentang ini, larangan di sini. Nabi sendiri mandi dengan air bekas istrinya. Ya. Nabi mandi dengan air bekas istrinya. Itu menunjukkan air bekas itu suci dan mensucikan juga. Ya, maka boleh digunakan untuk bersuci. Ya, barangkali itu ya kesimpulannya. Kita baca satu hadis lagi. Hadis yang ke-8. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab, akhrajahu Muslim. Wa fi lafdhin lahu fal yuriqhu wa Tirmidzi ukhrahunna au ulahunna. Terjemahannya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sucinya wadah salah seorang di antara kalian apabila seekor anjing menjilat di dalamnya, yaitu dengan dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan debu. Hadis riwayat Muslim. Di dalam lafaz Muslim yang lainnya disebutkan, maka hendaklah melimpahkannya. Adapun dari At-Tirmidzi disebutkan yang terakhir dari 7 atau yang pertama dari 7 kali basuhan tersebut. Baik. Hadis ini menjelaskan tentang tata cara mensucikan atau membersihkan wadah yang dijilat anjing, ya, dan wadahnya berisi air. Karena di situ ada lafaz fal yuriku, hendaklah dia membuangnya. Yang dibuang apa? Airnya, air yang jilatan anjing, bukan wadahnya, airnya. Sehingga hadis ini menjelaskan tentang wadah yang di situ mungkin ada air, kemudian dijilat oleh anjing. Nah, cara mensucikannya adalah dengan dicuci 7 kali cucian. Salah satunya, ya, boleh yang pertamanya, boleh yang ke-7-nya dicampur dengan tanah, ya, atau debu tadi, ya. Jadi dicuci aja pakai air, ya. 7 kali cucian. Yang pertama campur dengan debu atau tanah, ya. Jadi dicuci 1 kali bilasan, itu 1 kali. Nanti cuci lagi 2 kali, 3 kali sampai 7 kali, ya. Nah, kalau sudah dicuci seperti itu, maka dia menjadi suci kembali, ya. Kemudian air yang ada di wadah itu karena sudah tercampur jilatan anjing, ya, najis, maka dia diperintahkan untuk dibuang. Nah, apakah dibuangnya itu karena najis? Belum tentu, ya. Kembali ke kaidah asal. Hukum asal air apa? Suci. Nah, sekarang kena jilatan anjing. Apakah dia berubah bau, rasa, dan warnanya? Tidak. Kalau tidak, maka air itu tidak najis, kan gitu. Jadi perintah Nabi untuk membuang air yang dijilat anjing belum tentu itu karena airnya najis, ya. Tapi kalau karena Nabi nyuruh buang, ya buang. Ya, masalah itu apa najis atau tidak, ya kembali ke kaidah. Ya, baik. Faidah-faidahnya, yang pertama najasatul kalbi. Hadis ini menunjukkan najisnya anjing. Ya, najisnya anjing. Begitu juga semua bagian tubuhnya, tubuh anjing, ya, tidak hanya jilatannya saja. Semua tubuh anjing itu najis. Jadi anjing itu najis karena zatnya. Memang dia zatnya najis. Begitu juga kotorannya sudah otomatis najis, ya, karena dianya najis, maka kotorannya juga najis. Karena tidak semua kotoran hewan itu najis, ya. Ada yang kotoran hewan itu tidak najis, dia hanya kotor saja. Ya, misalnya kotoran ayam. Kotoran ayam najis tidak? Tidak. Ya, dia hanya kotor aja. Tapi tidak najis. Nah, kotoran anjing adalah najis. Faedah yang kedua, anna najasatahu najasatun mughalladah wa hiya aghlaqun najasah.
Faedah yang kedua, najisnya anjing adalah najis mughalladhah, ya, najis berat, ya, dan dia merupakan najis paling berat. Ya. Najisnya anjing adalah najis besar, ya. Karena najis itu ada 3, dan najis ringan, najis sedang, najis berat atau najis besar. Faedah yang ketiga, annahu la yakfi li izalati najasatihi wa taharati minha illa sab'u ghasalat. Tidak cukup menghilangkan najisnya, ya, najis anjing tadi tidak cukup kecuali dengan 7 cucian. Jadi nggak boleh kurang. Dia bisa menjadi suci kalau dengan 7 cucian. Ya. Kurang dari 7 maka dia tetap najis. Karena Nabi menyebutkan secara teks 7, sab'a marrat, 7 kali. Faidah berikutnya, yang keempat, idza walagha fil ina'i fala yakfi mu'alajatu su'rihi bit tatahhir bal la budda min iraqatihi thumma ghuslul ina'i ba'dahu sab'an ihdahunna bit turab. Apabila anjing menjilat bejana, maka tidak cukup membersihkan bekasnya itu hanya dengan disucikan atau dibersihkan. Nggak cukup. Ya, misalkan anjing ngejilat air, ya, terus dibersihkan, misalkan ada bekas air yang kotornya, terus yang kotornya dibuang, nah, itu nggak cukup. Tapi harus dibuang airnya, ya, air yang ada di wadahnya dibuang, kemudian wadahnya dicuci, ya, setelah airnya dibuang wadahnya dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya, dengan tanah itu maksudnya tanahnya dicampur dengan air. Jadi bukan dengan tanah saja, tapi tanah dicampur dengan air. Baik. Jadi tidak cukup membersihkan bekas jilatan anjing itu hanya dengan airnya tidak dibuang, terus dibersihkan, misalnya. Enggak cukup. Airnya harus dibuang dulu. Setelah airnya dibuang baru dicuci 7 kali. Faidah yang kelima, qauluhu idza walagha kharaja bihi ma idza kana ma tanawalahu bilisanihi jamidan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walagho, ya, keluar dari pada kata walago, yaitu apabila yang dijilat oleh anjing itu jamidan, berupa benda padat, artinya tidak cair. Jadi yang dibuang atau yang disebutkan dalam hadis ini adalah kalau yang dijilat oleh anjing itu air, benda cair. Maka kalau yang dijilat oleh anjing yang di wadah itu adalah yang padat, maka dia nggak masuk dalam hadis ini. Li'anal wajiba ilqa'u ma asabahul kalbu bifamihi. Maka kalau padat,
Misalkan apa yang padat? Tepung ya, misalkan ada wadah, ada tepungnya. Tepung kan dia nggak cair kan? Terus dijilat anjing, ya tepungnya itu. Apa tepungnya dibuang semua? Jawabannya tidak. Ya, yang wajib dibuang adalah yang disentuh oleh mulut atau lidah anjing saja. Itu yang dibuang, sedangkan sisa tepungnya masih dianggap bersih. Ya, dia boleh dimanfaatkan. Jadi yang dibuang adalah yang terkena jilatan atau terkena mulut anjing. Itu kalau yang dijilatnya padat. Tapi kalau yang dijilatnya cair maka buang semua. Ya. Tapi kalau yang dijilatnya padat, buang yang terkena jilatannya saja. Wala yajibu ghuslul ina'i illa ma'a ar-rutubah. Dan tidak ada kewajiban mencuci wadahnya. Ya, kalau padat. Ya. Jadi kalau yang di wadahnya itu tepung, kemudian tepungnya dijilat anjing, maka wadahnya tidak perlu dicuci. Ya, tidak ada kewajiban mencuci. Buang saja tepung yang kena jilatannya, udah selesai. Tayyib. Nah, dari mana diambilnya? Dari kata walago. Karena walago itu dalam bahasa Arab menjilat yang cair, itu walago. Jadi dari kata walago itu kita bisa memahami kalau yang dijilatnya itu padat, maka hukumnya berbeda dengan yang disebutkan dalam hadis ini. Baik. Faidah yang keenam, wujubu isti'malit turab marratan wahidah ma'al minal ghusalat. Wajibnya menggunakan tanah satu kali, ya, dari cucian-cucian itu. Wajibnya menggunakan tanah satu kali. Dan yang afdol adalah yang pertamanya. Yang afdol yang pertamanya dulu pakai tanah. Supaya apa? Ya, supaya nanti kan yang kedua air jadi bersih. Kalau tanahnya yang ketujuh berarti kan nanti kotor. Ya. Tapi boleh. Yang ketujuh juga boleh. Tinggal nanti yang kedelapan bilas aja. Ya. Baik. Faedah yang ketujuh, ta'ayyana turab fala yajuzu ghairuhu minal muzilat wal mutahhirat. Disebutkan tanah secara khusus menunjukkan tidak boleh yang lainnya. Ya, tidak boleh yang lainnya. Misalkan apa? Tanah diganti dengan daun misalkan, atau sabun atau apalah, itu nggak boleh. Karena Nabi menyebutkan spesifik tanah, maka wajib tanah, nggak boleh diganti dengan yang lain. Ya, dengan beberapa alasan saya sebutkan. Baik. Nah, barangkali itu dulu ya, 7 faidah dulu. Nanti masih ada faidah ke-8 dan seterusnya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Ada pertanyaan? Kalau ada silahkan. Ya. Air tergenang. Air tergenang itu air yang tidak mengalir. Itu tergenang. Ya, air di bejana diam itu maksudnya air tergenang. Ya. Air sungai
yang tidak air kolam yang tidak mengalir itu air tergenang, itu nggak boleh kencing di situ, nggak boleh mandi di situ. Nah, ada lagi? Ya. Kalau yang dibahas tadi itu kan keadilan tinggi air ya. Ya. Kalau yang dijilat itu wadahnya dia tidak sendiri, atau yang dijilat itu misalkan tidak rekaman Ya, itu masuknya najis sedang. Sama dengan seperti tangan kita kena kotoran atau kena air kencing. Maka membersihkannya cukup dicuci sampai bersih. Satu kali. Kalau satu kali sudah hilang, ya udah cukup. Misalkan wadah nggak ada air, nggak ada apa-apanya, dijilat anjing, ya sudah kita bilas pakai air, udah suci. Tapi kalau wadah itu ada airnya, kemudian dijilat, nah itu yang 7 kali itu. Ya. Nah. Ya, anjingnya basah ya. Ya. Ya, itu berarti dia bukan jilatan ya. Jadi bekas-bekas kakinya gitu ya. Ya, najis. Ya. Itu masuknya najis sedang. Ya. Jadi najis sedang. Karena itu bukan dari jilatan yang kena benda cair. Ya. Jadi itu sedang, dia dicuci aja, dibersihkan sekali udah cukup. Ya. Nah, lagi, ya. Ukuran tadi berjalannya itu nggak ada ini Yang dijilat anjing nggak ada, mau kecil mau besar, ya, mau gayung mau ember, kalau ada airnya dijilat ya sama 7 kali cuci. Ya. Misalkan besar gitu, sama tetap bak, misalkan ada anjing ke situ minum, misalkan airnya sebak, tetap airnya dibuang. Ya. Jadi kalau sayang mah sayang gitu. Cuma kan perintah Nabi dibuang. Ya. Kenapa? Air sekolah ya sama. Sama. Ya. Kalau itu wadah ya. Ya. Ya berarti itu kan airnya dibuang. Ya. Kalau kolamnya itu sebagai wadahnya ya berarti dia dicuci 7 kali. Makanya anjing itu ya tadi dia najis paling besar. Ya. Agladun najasat. Najis paling besar itu ya jilatan anjing itu. Jilatan anjing yang mengenai air, ya, benda cair. Jadi tidak ada penjelasan kecil atau besar, sedikit atau banyak. Kalau dia udah ngejilat dan itu satu wadah, maka sewadah itu harus dibuang, kecuali yang padat tadi. Kalau padat mah yang dibuang yang kena mulutnya aja. Ya. Barangkali cukup dulu ya. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.